Halo, selamat malam. Ini adalah episode ke-15 dari World Podcast dari bulan Juli 2020. Sekarang jam 2:30 pagi. Kali ini aku pengen ngebahas tentang posesif, toxic relationship, dan juga ghosting. Kenapa aku ngebahas 3 hal ini? Karena menurutku pribadi ya, dari pengalaman-pengalamanku atau orang-orang di sekitar, ketiga hal ini tuh masih ada sangkut pautnya gitu. Kayak pertama, posesif. Ketika kita berhubungan sama seseorang yang memiliki sifat posesif, kayak dia selalu ngelarang apapun yang kita lakukan tanpa sepengetahuan kita, itu jadinya berakhir dengan di dalam hati itu kayak ada sebuah hal yang menjanggal gitu, mengganjal maksudnya. Kayak oke, let's say aku pribadi gitu kan. Aku pribadi dulu ketika sama mantan, cilah. Buat yang nggak tahu cerita tentang mantan ini kemarin aku bikin baru banget di episode 14. Kayaknya ada sih tentang mantan di situ. Jadi ketika dulu berhubungan sama mantan, terus dia kayak posesif gitu kan. Pernah tuh suatu ketika kayak aku kan hobinya ngegame, terus ya jadinya sering banget ke warnet, ke kamarnya temen, ke kos temen buat main game bareng gitu. Soalnya kan kalau main game sendiri tuh nggak enak gitu, nggak asik. Terus ya aku jadinya bohong karena dia itu memiliki sifat yang posesif gitu. Jadi tiap aku mau kemana pasti ditanya kayak, kamu mau makan? Iya, aku mau makan. Nanti kalau udah sampai sana kabarin. Bahkan sampai ke tahap dia itu minta Sherlock, apakah aku ketika jalan sama temen itu benar-benar jalan ataukah cuman ngebohongin dia, sampai tahap segitunya. Dan itu berjalan bukan cuman sebentar, bahkan sampai kayak menahun. Tapi ya waktu itu karena aku bucin banget ke dia, jadi aku nganggap itu sebagai sebuah perhatian. Baru belakangan aku sadar bahwa sikap dia itu tergolong sebagai suatu keposesifan gitu. Dan ya kejadian seperti itu bukan cuman terjadi di aku aja, di beberapa temen yang melakukan sebuah hubungan kayak pacaran gitu kan. Mereka juga ada gitu. Ada temenku si bijak itu, si bijak di podcast episode keberapa ya, mungkin ke awal-awal sih episode 2-3 gitu, dia juga pernah cerita bahwa pacarnya itu posesif banget gitu. Jadi dia kayak izin sama pacarnya itu, dia mau ibadah waktu itu kan. Tapi setelah setengah jam berikutnya dia nge-live sama teman yang satu lagi, terus mereka nge-live berdua happy gitu, cerita-cerita kan. Dan si pacar ini komen dong di videonya, tadi katanya mau ibadah kok nge-live segitunya, sampai dia kaget karena kejadian itu. Dan akhirnya dia tiba-tiba ngakhirin live gitu kan. Padahal itu live seru banget. Aku juga waktu itu nonton kan, kayak apa sih, kenapa sampai segitunya gitu loh. Jadi ya buat kalian yang sekarang sedang diposesifin, posesifin, dan kalian yang sedang ngeposesifin pacar atau pasangan atau orang-orang terdekat kalian, tolong dikurangin banget. Kenapa? Karena itu tuh jadi sebuah hal yang gak enak gitu loh di dalam hati gitu. Karena kita kan ya sebagai manusia, kita juga hidup itu gak selalu tentang dia, gak selalu tentang pasangan. Jadi kalau kita diposesifin, kayak dikekang gitu kan, jatuhnya kayak apa sih, gak bebas. Nanti jadinya malah nyari pelarian gitu kan. Kayak kemana, kenalan sama orang baru, sama perempuan baru, atau sama laki-laki baru, malah gitu jatuhnya. Karena sama yang sekarang dikekang. Dan itu tuh ngaruh ke hubungan. Jadinya kayak sebuah hubungan yang sehat itu kan ketika kamu dan dia itu sama-sama mengerti kelebihan dan kekurangan masing-masing dan menerima gitu loh. Jadi kalau diposesifin dan kaunya nggak terima, atau kau ngeposesifin pasanganmu nggak terima, itu tuh udah termasuk ke dalam sebuah hubungan yang toksik gitu loh, yang nggak sehat. Hubungan nggak sehat nih susah banget. Kenapa? Karena
ketika udah berjalan lama dan hubungan semakin lama semakin gak sehat, salah satu pasti ada yang di belakang itu ngomongin pasangannya. Dan ngomonginnya itu belum tentu sesuatu yang baik. Dan itu sih yang gak asik gitu. Karena kan ya kita tahu dia apa yang dia tunjukkan kepada kita gitu kan. Dia apa yang dia kasih tahu ke kita lah istilahnya. Kalau di belakang kita kan ya gimana ya, cuman kalau dia main rahasia-rahasiaan gitu dan dia di belakang kita ngomongnya anggaplah jelek gitu ya kan. Dia ngomong di belakang kita itu jelek padahal kita ini adalah pasangannya dia, kan itu nggak enak banget gitu diceritakan ke temannya kita yang gimana, yang gini gitu, yang posesif, yang terlalu mengekang, kan nggak enak banget. Akhirnya malah ketika putus dari toxic relationship itu tadi, malah kita dianggap jelek gitu loh di mata teman-temannya, padahal ya emang yang kita lakukan salah sih karena posesif itu tadi kan. Cuman ya gimana, karena kita terlalu mengekang dan dia merasa gak nyaman, akhirnya dia jadi kayak playing victim gitu. Ya ketika pisah pun hubungan itu jadi gak baik-baik aja, padahal kan ya ketika kita memulai hubungan dengan baik harusnya mengakhirinya dengan baik-baik saja dong gitu kan. Gak boleh kayak ada menyimpan dendam atau apa kalau kehilangan atau menyesal karena sudah memutuskan, itu oke lah, karena itu pilihan masing-masing gitu kan. Tapi kalau sampai dendam, sampai menghina, bahkan sampai ngeblok, sampai apa ya, berbuat sesuatu yang nggak enak gitu kan, nggak asik gitu. Kalau bisa sih kita putus dengan pasangan yang sekarang atau mantan itu ya baik-baik aja gitu ke depannya, seperti biasa, jadi temen aja gitu. Tapi ya karena toxic relationship ini tadi, jadinya akhirnya nggak baik-baik aja gitu. Terus yang terakhir itu ghosting. Ya ghosting ini berhubungan sama dua hal tadi sih, berhubungan erat banget gitu. Ketika kita udah diposesifin atau kita ngeposesifin terus berakhir dengan toxic relationship, jadi kayak di ghosting itu menjadi suatu hal yang lumrah karena ya tadi nyari pelarian gitu kan, karena nggak dapet hal yang bagus dari pasangan, akhirnya nyari pelarian. Dan ujungnya apa? Ujungnya ya diem-dieman, entah kau atau dia ngeghosting gitu ujungnya. Dan di ghosting itu sesuatu yang nggak enak banget karena kita nggak tahu sama sekali, mungkin lagi nggak tahu sama sekali gitu salah apa, karena kan ya dia cuma ghosting, nggak ngasih tahu gitu kan, nggak tahu salahnya apa, tiba-tiba menghilang aja gitu. Bilang putus enggak, bilang bosan enggak, tiba-tiba ngehilang aja, nggak ada kabar selama beberapa hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan, terus tiba-tiba udah sama yang baru. Itu kan sesuatu yang nggak enak banget buat dirasakan gitu loh. Jadi ya untuk menghindari ghosting ini tadi, kurang-kurangin lah buat posesif, karena itu akan berakibat ke toxic relationship dan ujungnya bakalan di ghosting deh sama pasangan kan. Gimana ya, cuman kalau udah di tahap terakhir itu udah wah, aku salah apa ke dia gitu kan. Padahal karena nggak ngerasa bahwa selama ini tuh terlalu mengekang gitu kan. Kalau kalian nih, kalian punya nggak pengalaman ngeposesifin atau diposesifin dan hubungan kalian itu terasa nggak baik-baik aja setelah sekian lama menjalani hubungan, akhirnya kalian ngerasa bahwa hubungan kalian nggak baik-baik aja, terus berakhir dengan kalian ngeghosting atau dighosting sama pasangan. Coba deh kalau kalian punya pengalaman kayak gitu, kalian ceritain gimana di kolom komentar, siapa tahu nanti suatu saat bisa jadi pelajaran buat yang lain gitu kan, supaya terhindar dari hal-hal yang kayak gitu. Oke lah, itu aja kalau gitu buat podcast kali ini. Podcast yang sebentar aja tadi, berapa menit sih? Bentar, 10 menit kurang, kita paskan aja jadi 10 menit ya. Makasih banget buat kalian pendengar yang mungkin udah ngikutin dari awal, aku nggak tahu soalnya jarang banget ada yang komen. Tapi nggak apa-apa lah, makasih udah
udah ngedengerin sampai episode ke-15 ini. Sebenarnya tuh aku pingin nyari narasumber buat diajak ngobrol gitu kan. Cuman kemarin aku nyoba di WhatsApp pakai recorder yang aplikasi gitu di Android, dan ternyata itu nggak work, itu nggak berjalan dengan seperti yang aku mau. Jadinya nggak bisa. Terus nyoba pakai perekaman layar, itu aku nyari di Google, dan hasilnya malah suaraku kenceng, suara narasumbernya tuh pelan banget, kayak waduh, gimana cara ngeditnya itu bakalan pusing gitu kan. Ya itu sedikit cerita aja deh. Dan buat kalian yang baru pertama kali ngedengerin podcast ini, emang tiap episodenya pendek-pendek banget ya, itu karena aku nyampaikannya mungkin terlalu cepat ngomongnya ya. Emang udah sehari-hari kayak gini sih, maafin ya. Nanti kalau udah dapet narasumber yang enak buat diajak ngobrol, yang mungkin pakai jaringan Telkomsel, ya diusahakan bisa lama gitu ya, bisa durasinya bisa lebih lama lagi gitu. Dan selamat datang di podcast ini buat kalian yang baru pertama kali ngedengerin. Jadi makasih udah mau ngedengerin. Sampai jumpa di episode selanjutnya yang seperti biasa diulang-ulang. Jadi jangan bosan. Nggak tahu kapan ditayangin, kapan dibikin, tergantung mood. Kalau lagi rajin tuh bisa banget gitu tiap hari bikin satu dengan judul baru, dengan tema yang baru gitu. Tapi kalau lagi mager dan lagi males buat mikir tuh kayak, alah udahlah ntar aja, kayak topik ini udah pernah dibahas, topik ini itu udah pernah dibahas. Padahal dari sebuah topik sebenarnya tadi bisa dijadikan subjudul lagi kan. Tapi karena ya gitu, kadang emang aku orangnya moody banget, kadang rajin, kadang males, jadinya ya gini, tergantung mood. Oke lah, sampai jumpa. Udah ngomong sampai jumpa tadi. Selamat malam, selamat beristirahat. Jangan overthinking, jangan anxiety, jangan terlalu khawatir sama hidup. Jalani aja apa yang ada hari ini gitu, dinikmatin aja. Selamat pagi dan selamat beraktivitas buat besok ya.